Yang akan dibawakan oleh kelas 7B. Untuk kelas 7B, time is yours. Engkau ya Rasulku berjalan mengarungi separuh malam, menjelajahi alam semesta raya oleh kuasanya Allah Ta'ala. Dari Makkah hingga Palestina, kemudian naik ke Sidratil Muntaha, bertemu kekasih sejati dan bingkisan berita nan suci. Oleh karenanya engkau adalah manusia terutama, paling harum dan mulia di antara semua ciptaannya. Ya Allah, kuatkanlah hati hamba untuk melukiskan namamu di kelakuan jiwa dan ragaku. Thanks to Mutia. The next program is acara selanjutnya, ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Umar MA. Kepada Bapak Umar MA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah semua kita berpahala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah, zat yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi melihat. Al-Quran Surah Al-Isra atau Bani Israel ayat nomor 1. Bapak Ibu Majelis Guru, wabil khusus Ibu Kepala Sekolah yang dirahmati Allah, Ananda siswa-siswi calon pemimpin bangsa SMP Negeri 8 Padang yang Bapak cinta sayangi. Pagi ini kita diberkahi oleh Allah dengan hujan yang menyejukkan, tidak kepanasan dan tidak kehausan. Kita syukuri saja apa yang terjadi sebagai sikap qanaah kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, ananda semua, pada kesempatan kali ini tidak asing yang ingin Bapak sampaikan, ingin saya sampaikan kepada kita semua, yakni di seputaran peringatan Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dimi'rajkan ke Sidratil Muntaha. Namun mungkin yang lebih ditekankan pada uraian kali ini adalah pada bagian kenapa Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid ke masjid ke masjid. Apa hikmahnya? Apa tujuannya? Dan kita mesti mengambil hikmah makna di balik Isra Mi'raj. Anda semua, tujuan utama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya satu, yang dilukiskan Allah dalam ayat 1 Al-Isra tadi, yakni linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi ananda, dari sekian besarnya, sekian rumitnya, sekian uniknya peristiwa Isra Mi'raj itu, sebenarnya tujuan Allah hanya ingin memperlihatkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi, bahwa Allah itu sabana-bana maha kuasa. Benar-benar semesta ini dalam genggamannya. Benar-benar kita ini tak ada apa-apanya. Jangankan kita, Muhammad Rasulullah itu kecil. Langit bumi ini kecil, tapi kemahakuasaan, kemahaagungan dan kemahasempurnaan Allah itu diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi. Itu saja tujuannya Isra dan Mi'raj itu diadakan. Namun di balik Isra Mi'raj itu ada kondisi yang menyebabkan Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Apa yang terjadi sebelum Nabi di Isra Mi'rajkan? Ketika itu Rasulullah sedang gundah gulana. Kalau bahasa kininya, Nabi lagi galau. Nabi lagi galau kalau bahasa awalnya. Rasulullah kehilangan pelindung utama. Kehilangan apa nanda? Pelindung utama. Siapa pelindung utama Rasulullah? Sang paman Abu Talib, presiden Mekah ketika itu, yang sangat melindungi Nabi, dan Nabi aman dalam lindungan kekuasaannya. Takut kafir Quraisy menyentuh tubuh Rasulullah. Jangankan menyakiti, mendekati Rasulullah saja takut, karena dalam lindungan kekuasaan pamannya sendiri Abu Talib, penguasa Mekah ketika itu. Di samping itu, Rasulullah juga kehilangan pendukung utama. Kalau tadi pelindung utama, yang ini pendukung utama. Apa nanda? Di samping kehilangan pelindung utama, Rasulullah juga kehilangan pendukung utama. Siapakah pendukung utama Rasulullah ketika itu? Istri tercinta Khadijah. Kenapa disebut pendukung utama? Dana Rasulullah
berdakwah ketika itu, sponsor utamanya itu adalah kekayaan istrinya, Khadijah. Yang kata sejarah disebutkan sepertiga jazirah Arab itu milik Khadijah. Sekarang Khadijah itu diwafatkan oleh Allah. Maka beliau gundah gulana, galau, karena pendukung utamanya wafat. Yang pertama pelindungnya pamannya, yang kedua pendukung utamanya sang istri. Ananda sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, kondisi ini ketika itu dikenal dengan tahun duka cita. Apa namanya? Tahun duka cita. Maka kondisi ini Allah memanggil Rasulullah untuk rekreasi, untuk tadabbur alam, untuk rihlah ilmiah, kata anak kampus. Tadabbur alam atau namanya jalan-jalan. Maka jalan-jalan ini sunnah Rasulullah. Kenapa? Kita jalan-jalan hanya di bumi. Rasulullah itu ke langit ketujuh jalan-jalan. Cuma Rasulullah jalan-jalan bukan atas kehendaknya. Kalau kita jalan-jalan karena kehendak kita, dana kita, kendaraan kita yang mencari, sponsor kita yang mengusahakan. Kalau Nabi, Allah yang mengusahakan, Allah yang memperjalankan, Allah yang sponsornya, Allah yang menyediakan armadanya. Kalau kita jalan-jalan, bapak ibu kita, orang tua kita jalan-jalan, pesawatnya Lion Air atau Citylink atau Garuda. Kalau pesawat Rasulullah, Burak Air. Apa pesawat Rasulullah? Burak Air, yang melesat sampai ke Sidratil Muntaha dalam waktu tidak sampai 1 malam. Ada yang menyebut setengah malam, ada yang menyebut kurang lebih 3-2 jam. Kenapa? Sekitaran dini hari jam 2 Rasulullah masih dengan sahabat di Masjidil Haram. Jam 5 sekitaran, kalau sekarang waktu subuh, Rasulullah sudah di Masjidil Haram lagi. Mana kencang Burak Air dengan Garuda? Kita ke Jakarta butuh waktu 2 jam. Jakarta ke Surabaya butuh waktu 2 jam lebih. Kok ke Surabaya, Pak? Nah, kebetulan Bapak transitnya ke Surabaya karena orang Madura. 4 jam, itu pun pakai delay pula di tempat transit. Kalau Burak Air tidak pakai delay, ya, tidak pakai delay, cuma transit sebentar. Di mana itu? Di Al-Quds. Di mana? Nabi Muhammad transit di mana? Di Bandara Al-Quds, jalur Gaza, Palestina. Apa namanya? Al-Quds, tempat mujahid pejuang Palestina, rakyat Palestina yang dibantai oleh Israel sekarang. Semoga Allah kuatkan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin wansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Semoga Allah kuatkan Islam, semoga Allah tolong Islam, semoga Allah tolong kaum muslimin, semoga Allah tolong para mujahid pejuang agama Allah di Palestina. Amin, Allahumma amin. Anda semua Bapak Ibu rahimakumullah, sampai di mana tadi Anda? Rasulullah jalan-jalan. Kalau kita
berjalan atas kehendak kita, kalau Rasulullah atas kehendak Allah, atas kehendak Allah. Dan jalan-jalan Rasulullah, halo, semula Allah hanya akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada Nabi Muhammad Rasulullah. Hanya akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Kenapa Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya? Rasulullah sangat bergantung kepada Abu Thalib. Rasulullah sangat bergantung kepada istrinya Khadijah. Seolah-olah Abu Thalib itu wah banget, Khadijah itu keren banget. Kata Allah, no way. Kecil itu, Khadijah itu ngeneknya besar, aku besar kekuasaanku. Itu makanya dalam riwayat ketika Rasulullah naik dari Al-Quds Palestina itu, Baitul Maqdis itu, begitu di Mi'raj ke atas, diapakan Anda? Di Mi'raj. Coba, ini Anda sudah tahu tapi Bapak ulang. Pasti sudah tahu tapi Bapak ulang. Apa Isra itu Anda? Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, itu naik darat itu. Sama Jawa, ya enggak? Dari bumi ke bumi, ya enggak? Dari bumi ke bumi. Tuh, Isra. Lalu Mi'raj. Nah, Mi'raj itu dalilnya nanti Anda lihat di surah An-Najmi. Lihat nanti di surah An-Najmi, dalil Mi'raj. Yang Al-Isra ayat 1 itu Isra. Lihat nanti surah An-Najmi. Panjang ayatnya itu, banyak keterangannya di situ. Ketika Nabi dinaikkan dari Al-Quds itu, dari Baitul Maqdis itu menuju Sidratil Muntaha itu, Nabi itu kalau bahasa awaknya gelegep, kalau ada bahasa Padang gelegepan, apa ya? Kaget. Kalau bahasa Padang apa? Hah? Takojui. Takojui. Begitu Nabi dinaikkan, Buraq Air itu take off dari Al-Quds, dari landasan Al-Quds itu, Rasulullah terucap At-tahiyyatul. Coba baca bersama, Anda sudah tahu itu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Apa artinya? Siapa yang tahu? Yang tahu 10.000 dari saku air. Siapa yang tahu artinya? Yang tidak tahu nanti minta tunjuk ke Pak Jun, ke Pak Busra, ke Bu Rini, ke Pak Maizendra. Apa betul kan gini? Tapi kalau lupa nanti tanya ke ibu bapak kalian ya, ibu guru para ulama di SMP 8. Apa kasih tahu gini? At-tahiyyatu, segala kehormatan. Apa? Mubarakatu, segala keberkahan. As-salawatu, segala kasih sayang, kerahmatan. At-tayyibatu, segala kebaikan. Lillah, milik. Coba sambung, 1, 2, 3. Segala kehormatan, segala keberkahan, segala kasih sayang,
segala kebaikan milik Allah. Itu masih terjemah pesantren. Kalau bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia gimana? Segala kehormatan, keberkahan, kasih sayang, kebaikan bagi Allah. Itu terjemah bahasa Indonesia. Jangan pakai segala semua. Itu pesantren. Ananda, kalau bahasa kitanya apa tahiyatul itu? Kalau bahasa anak SMP 8, begitu buruk R itu take off. Apa itu? Ondeman. Kira-kira begitu. Alamak. Kalau bahasa Medannya alamak. Kalau bahasa Betawinya, bahasa Jakarta, buset. Iya. Kalau bahasa Padang, ondeman. Deh. Maksudnya cameh. Nabi itu cemas. Kencang ke atas tuh. Pak Umar kok begitu memperagakan. Pak Umar setiap naik pesawat, asal take off itu rasa mati. Begitu Nabi. Burak air itu. Nabi itu dalam keadaan super cemas sehingga terlontar refleks dari lisan. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lil Allah. Benar-benar gadang, benar-benar kuasa, benar-benar kita ini nggak ada apa-apanya, semuanya dalam genggamannya ternyata. Fahim tom? Nabi tadi kan sangat bergantung kepada Abu Thalib, sangat bergantung kepada Khadijah. Sekarang Allah perlihatkan kekuasaannya sehingga Nabi itu menggelepar, cemas luar biasa. Ternyata ya betul, Khadijah nggak ada apa-apanya, Abu Thalib nggak ada apa-apanya. Maka meluncurlah ke langit itu, ke Sidratul Muntaha. Ananda, yang perlu Ananda dudukkan di sini, Nabi sangat cemas. Nabi begitu kagum dengan kekuasaan Allah sehingga terlontar kalimat yang dibaca dalam tasyahud dalam salat itu. Sudah paham di sini? Nah, itu yang harus duduk dulu. Kalau yang lain sudah banyak dalam kajian-kajian, dalam ceramah-ceramah. Nah, ini harus duduk. Lalu Ananda, ketika Rasulullah tiba, apa lompat ya? Apa lompat dulu? Setelah take off, Rasulullah tiba di tempat yang dituju di Sidratul Muntaha itu. Rasulullah disambut oleh Allah. Disambut oleh Allah. Apa kata Allah? Ayo baca. 1, 2, 3. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Adakah makhluk lain yang disambut sedemikian mulianya, sedemikian diagungkan oleh Allah? Tidak ada, kecuali Muhammad Rasulullah. Maukah Ananda diagungkan oleh Allah? Kalau kita mengagungkan Allah, itu wajar. Kita cemen, ngini, kete, si cuil, bahkan tidak nampak. Mengagungkan Allah. Ini Allah mengagungkan kita. Mau enggak? Mau enggak? Mau enggak? Kalau mau, caranya terapkan sehari-hari. You harus pandai bahasa harus pandai bahasa Nanti apa tanya Pak Jun, Bu Rini, Bu Rezi, bahkan Pak Busra, anak SMP 8 setelah Isra Mi'raj ini pandai bahasa Arab apa tidak? Dites ketika muadzin berkumandang. Hayya 'alas shalah. Pandai enggak bahasa Arab itu?
Yang langsung berwudu berarti pandai bahasa Arab tuh. Kena tahu artinya. Ayo sholat itu. Ayo sholat. Kalau ingin diagungkan, disambut oleh Allah seperti Allah menyambut Rasulullah. Kenapa kok itu, Pak? Apa hubungannya? Nanti di belakang. Ananda, gimana sambutan Allah kepada Nabi? Begitu tiba di Sidratil Muntaha, di arasnya Allah itu, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Siapa yang tahu artinya? Adakah yang tahu artinya? Coba. Kedamaian atau keselamatan atau keamanan. Untuk engkau, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, duhai nabi, wa rahmatullahi, apa tadi? Wa rahmatullahi, kasih sayang atau rahmat Allah, wa barakatuh, keberkahannya. Itu salam itu. Salam cuma ditambah ayyuhan nabi. Coba baca salam. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan itu, cuma bertambah ayyuhan nabi. Itu sambutan Allah kepada Nabi begitu masuk pintu Sidratil Muntaha, di arasnya Allah itu, di langit yang ketujuh itu. Fahim tuh? Tapi Nabi yang apa baca dalam keterangan, Nabi ketika disanjung sedemikian rupa oleh Allah, dimuliakan, diagungkan, Nabi kehormatan itu, kemuliaan, keagungan, fasilitas yang diberikan Allah itu tidak egois. Nabi Ananda, Nabi tidak mau menikmati kemuliaan itu sendiri. Nabi berbagi kepada Nabi berbagi. Kayak mana ungkapan Nabi setelah itu? Ayo kita baca. Anda tahu itu. 1, 2, 3. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Kita siapa? Yang dapat bagian kemuliaan dari Nabi yang diberikan Allah itu siapa? Apa arti assalamu alayna? Keselamatan untuk kami. Wa ala ibadillah, dan juga untuk para hamba Allah as-salihin, yang siapa yang akan dapat kebagian dari penghargaan Allah yang diberikan kepada Nabi lalu dibagi oleh Nabi kepada kita siapa? Apa semua kita? Apakah semua kita? Insya semua kita yang soleh. Kalau yang salah, anda akan dapet itu. Ini beda tipis. Saleh dengan salah. Orang Minang ketika menyebut soleh itu saulah. Saulah. Maka anda harus jadi anak nan saulah agar mendapatkan doa Nabi, dapat penghargaan dari Allah, dihargai, diagungkan oleh Allah. Allah ingat kepada kita. Siapa nama anda? Nama Adit akan disebut oleh Allah kalau Adit menjadi anak yang saulah. Ya, kecek Minangkabau saulah, kecek Nabi soleh, kecek Allah qurratu a'yun. Apa namanya? Qurratu a'yun.
Apa qurratu ayun? Permata hati bagi mam jopap di rumah. Permata hati bagi mam jopap di sekolah. Ya, bagi guru-gurunya di sekolah. Adit kece Pak Jun. Senang enggak? Adit sini nak sayang. Atau kece Bu Rini. Atau kamu lebih memilih Adit, waan, maunya kayak gitu? Pasti tidak mau. Mau Allah menggitukan awak. Adit, mati yang. Nggak suka kan? Pasti suka. Adit, sini nak. Kalau dipanggil anak soleh itu, misalnya mama manggil, Adit, mangama, nggak begitu jawabannya. Anak soleh ketika dipanggil menjawab pakai apa? Jawab jangan pakai mulut, tapi pakai kaki. Diapain mama? Ditendang. Bukan. Adit, kata mama dari dapur. Adit sedang on air itu kan. Ya kan? Apa jawaban Adit? Melangkah kaki. Kaki tiba di muka mama baru tanya, "Manga mama main bawa Adit?" Gitu. Ndak dari kolam renang di rumah tuh, "Manga ma." Gitu, ndak begitu. Anak soleh itu menjawab kalau dipanggil pakai kaki, langkahkan kaki mona. Kalau kamu terapkan, kamu berapa belanja? Adit, berapa belanja sehari ke sekolah ini? 20. Mau jadi 40? Robah besok, melangkah kaki. Insya Allah jadi 40. Ya. Apa praktikan sekarang? Adit, sini nak ke depan. Itu tidak soleh berarti itu. Kalau anak soleh itu kayak apa? Pasukan TNI dipanggil. Adit, siap. Gitu. Langsung berangkat. Mengapa Pak? Dah begitu ya. Ini dipanggil kan bukan berarti salah. Halo? Baik. Siapa hamba Allah yang akan dapat penghargaan dari Allah, pembagian dari Rasulullah tadi? Hamba Allah yang di mana dalilnya? Itu dibacaan solat itu. Wa ala ibadillahis solihin. Hamba-hamba Allah yang soleh. Ciri orang soleh, ahlaknya ketika dipanggil. Gimana ketika dipanggil? Ketika dipanggil langsung berangkat. Kakinya melangkah, tagak. Ya, bukan ditanya dulu, tapi berangkat dulu baru tanya nanti di hadapannya. Kalau itu diterapkan, apa pastikan lanjo awak bertambah. Ada tambahan dari Bapak di luar Isra Mi'raj ini. Kalau ingin lanjo tu naik, coba jangan minta. Jangan kamu. Siapa nama Ananda? Ananda, jangan noleh ke belakang. Ananda, yang paling depan. Ya. Nama Ananda siapa? Nazifa. Nazika. Cantika. Coba kasih koma sebelum A tuh. Cantik Cantika kalau di koma seketik cantik Ananda berhenti minta lanjut ke mama. Coba berapa lanjut? 20. Mau jadi 40? Coba jangan minta. Mulai nanti. Jangan minta. Siap berpakaian, mandi sudah, solat sudah, tas sudah siap. Mah, Cantika pergi lumat. Biarkan mama yang memikirkan. You tinggal bersopan santun saja. Berangkat. Kamu kan ada tabungan.
ada uang cadangan. Ada. Pakai uang cadangan. Kok kalau mama lupa, nanti kamu diantar ke sekolah. Diantar. Apalagi diantar. Jangan minta. Pergi aja ke kelas, masuk. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nanti tiba di rumah, pasti ditanya, mengapa tadi tidak minta lanjut? Pasti. Kenapa? Apa pernah menerapkan itu? Rupanya benar-benar lupa orang gaya itu. Lupa berangkat ke pesantren, tidak minta belanja. Biasanya dikasih belanja waktu itu bapak 7.500 tahun 91 dulu. Bu Rini aja belum lahir itu. Itu ketika tiba di pesantren, siangnya kan berangkat pagi, siangnya orang tua pak tiba di pesantren. Kenapa enggak minta belanja tadi? Oleh guru enggak boleh minta. Pesan guru jangan minta. Berapa belanja pak sebulan waktu itu 7.500. Berubah jadi 15.000 gara-gara tidak minta. Kenapa? Anakku sudah berhasil dididik oleh guru. Insya mau menerapkan, coba. Tapi jangan ngamuk kalau lupa, harus sabar. Awak siap PT cadangan, ya, PT cadangan. Nanti mamanya, Dina, kamu sudah bagus sekarang misalnya. Lalu atau ada mama di suatu tempat, deh, le mana, le sehat, le ndak tampil ke balok tadi. Dianggap tidak normal oleh mamanya, karena biasanya mintanya kasar pula. Ma, minta keping, ma, suka membentak-bentak. Dari bapak bisa mencontohkan itu. Ada anak bapak di sekolah membentak mamanya. Untung mamanya kesabar. Kalau tidak sabar, sudah didoakan menjadi wawaw. Na'udzubillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, Ananda yang Bapak cinta sayangi, kembali ke kaji. Apa tadi? Penghargaan Allah kepada Nabi yang dibagi ke orang hamba-hamba Allah yang soleh adalah keselamatan, keamanan, keberkahan, kerahmatan, kasih sayang Allah. Kalau sudah Allah sayang kawak, orang lain pun tak sayang, tidak masalah. Kalau Allah memberi keberkahan, Allah tidak memberkahi orang lain tidak memberkahi awak, aman. Allah menyelamatkan awak, mengamankan awak, orang lain tidak. Enggak ngaruh. Enggak ngaruh. Insyaallah. Baik. Ananda, ketika Rasulullah tiba, kan selesai nih, tiba di Mekah, lah bersobok je Allah, bersobok je Allah. Nabi jangan dibayangkan oleh Ananda di mana, kayak mana Allah bertemu Rasulullah itu, atau Rasulullah bertemu Allah itu. Tak perlu tak perlu bayangkan. Yang penting situasinya seperti itu. Ananda sekalian, di antara yang penghargaan Allah kepada Nabi, selain fasilitas yang tadi, Allah memberi hadiah yang luar biasa, yang sangat spesial, yang sangat istimewa, luar biasa. Tak ada tandingannya hadiah ini. Tak ada bandingannya hadiah yang diberikan Allah di Sidratul Muntaha itu oleh Allah kepada Nabi. Apa itu? Apa itu? Hadiah yang diberikan Allah kepada Nabi di Sidratul Muntaha. Apakah sudah tahu? Apakah sudah tahu? Pasti tidak ada yang tahu, kecuali guru. Ananda maksudnya, guru tahu itu. Apakah itu? Mau tahu enggak? Benar kamu tahu? Apa tanya? Kalau Ananda sudah tahu, siap kalau dikasih tahu? Siapkah?
tidak terlalu enak. Hadiahnya ini tidak terlalu bagi siapa yang tidak terlalu enak? Bagi anak yang salah. Tapi sangat enak bagi anak yang soleh. Apa contohkan perem? Perem. Jilbab. Atau hijab. Ini tidak enak bagi yang salah, bagi anak perem yang salah. Tapi sangat enak bagi anak perem yang solehah. Bagi anak yang salah, angin jilbab ini. Betul? Bagi yang solehah, sudahlah patuh, enak, kulit tak terlihat, aurat tertutup, makin kemat. Wajah kita makin kemat. Apa kemat itu? Bahasa Periamannya makin kami. Ya enggak? Apa membaca baliho Bapak Fauzi Bahar di bypass? Jilbab membuat kaum wanita kamih dan kamih katanya. Apa ndak tahu apa kamih dan kamih? Apa minta tunjuk lo ke anak murid? Kenapa ndak orang Padang? Kamih tu nak. Kece apa kamih kok pipis? Kemih. Ndak pipis Pak juga lah dia anak-anak. Kamih itu kemas rapi katanya. Rapi. Oh itu kamih. Kalau kamih apa kami? Kami itu kemat Pak. Tambah dirubah ke kemat apa tambah nggak tahu. Apa kemat itu? Rupanya cantik. Seperti kamu. Cantik. Ya kan? Cantika kasih koma seketik sebelum tu nak. Cantik. Itu. Ya kan? Lalu Pak protes ke anak Bapak di sekolah. Tapi katanya cantik itu rancak. Kok kami? Itu rancak ya jo Pak. Kami ya jo. Cuman kalau rancak tidak hanya ke wajah, benda pun disebut rancak katanya. Tapi kalau kami untuk wajah saja. Kami, iya betul. Jilbab, halo, membuat kami dan kami. Lalu jilbab ini bagi anak yang tidak mau pakai, panas dia, gerah, keringatan. Tapi bagi anak yang solehah, kami insya hadiah yang diberikan Allah di Sidratul Muntaha kepada Nabi ini, kami dan kami. Setuju? Kami dan kami. Mau tahu? Benarkah mau tahu? Sebenarnya. Siapkah kalau dikasih tahu? Tunjuk tangan yang siap. Apapun konsekuensinya. Siap kalau dikasih tahu? Siap kalau dikasih tahu? Siap kalau dikasih tahu? Takbir! Allah! Takbir! Sampai bantu air. Baik Ananda, hadiah yang sangat istimewa, kado yang luar biasa diberikan Allah kepada Nabi di Sidratul Muntaha itu. Apakah itu? Kata Nabi, pertama kali akan diverifikasi oleh Allah di hari kiamat pada diri hamba ini. Itu apa itu? Apa namanya itu? Perintah hayya 'alas shalah, langsung berwudu. Itu namanya siap. Kalau kantin di mana? Arahnya dari sini. Kantin. Situ Ibu. Kalau tempat sholatnya Bu? Ini.
Ananda begitu hayya 'alas shalah lebih tertarik hidangan orang kantin atau hidangan Allah? Kalau lebih tertarik hidangan orang kantin, tapi jangan bilang-bilang ke orang kantin, marah nanti ke Pak Umar. Jangan bilang-bilang, cukup kita-kita saja ya. Tertariklah ke hidangan Allah. Apa hidangan Allah? Hah? Bukan sholat, itu perintahnya. Hayya 'alas shalah. Apalagi adanya Muhammad Toha Junid Irama. Jadi itu kelepak-kelepak mendengarnya. Hidangan Allah itu hayya 'alal falah. Kalau you hayya 'alas shalah, maka you akan hayya 'alal falah. Apa hayya 'alal falah? Cantika kelak direktur Semen Padang. Insya Adit kelak mau jadi direktur kelak, atau kelak akan menjadi Kapolda Sumatera Barat? Mau? Hayya 'alas shalah, direktur Kapolda Sumatera Barat. Iya, mau? Mungkinkah seorang Adit nang ini di sampai 8 2025 kini kok akan jadi Kapolda Sumatera Barat? Kalau didengar oleh kawan yang lain, sorry ya, mungkin Pak Jago jadi Kapolda katanya. Mungkinkah? Dalilnya seorang Irwan Praitno di SMP 1 itu bukan siapa-siapa, ndak lo pintar dah, papan bawah, kecek kawannya. Tapi siapa nyangka Gubernur Sumatera Barat 2 periode punya Universitas Askia yang omsetnya sudah ratusan miliar. Adit mau tahu syaratnya? Lebih mengarah ke hidangan Allah daripada ke hidangan orang kan? Halo. Lalu apa punya pengalaman sedikit? Anda ada yang kenal Muhammad Iman Usman? Siapa? Pendiri Ruang Guru. Muhammad Iman Usman itu pernah jadi murid PL, Bapak PL di SMP 2 dulu. Dia sekretaris OSIS ketika itu. Setiap hari bawa bekal ke sekolah, tidak pernah ke kantin. Ketika keluar main, dia makan buku di pustaka. Bahasa Inggrisnya luar biasa. Pak Umar kewalahan di debat terus agama. Kecapak ku anak pejabat, rupanya anak ustadz jauh ustazah, anak bungsu. Hebat bahasa Inggris. Makanannya buku setiap keluar main di perpustakaan. Maka tidak heran mendirikan Ruang Guru. Muhammad Iman Usman. Mau seperti itu? Mau? Hayya 'alas shalah. Mana lebih enak? Mie goreng semangkok dengan 4 rakaat zuhur. Kecek hati nurani, kasih makan makanan nambah 4 rakaat zuhur. Kecek usus, kasih mie goreng ambo betul. Usus minta minas, hatimu minta 4 rakaat. Mana yang you dahulukan? Kalau you anak salah, maka minas didahulukan. Kalau you anak soleh-solehah, 4 rakaat itu didahulu. Kalau you pilih minas, ndak tahu, ndak jelas jadi siapa. Tapi kalau you milih hayya 'alas shalah, you akan hayya 'alal falah. Apa hayya 'alal falah? Mari menuju kesuksesan. Salat. Hadiah dari Allah kepada Nabi dalam Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha itu, setelah fasilitasnya luar biasa, lalu dikasih hadiah. Apa itu? Diperintah
diperintah sholat. Itu makanya dari Masjidil Haram masjid, ke Masjidil Aqsa masjid, ke Masjid Baitul Ma'mur masjid. Baitul Ma'mur namanya di Sidratil Muntaha itu. Masjid Baitul, dari masjid ke masjid, ke masjid, turun lagi ke masjid. Maka you jangan jauh-jauh hatimu dari tempat sujud. Bukan jangan jauh-jauh jidatmu dari tempat sujud. Hatimu walaupun jauh dia akan ngejar. Tapi jidat dekat, tempat sujud di siko awak tagak di siko, kan dekat tuh. Tapi jauh tuh. Halo? Oke. Bapak tanya 2 pertanyaan kepada Ananda. Apa tempat paling jauh di dunia ini? Di dunia, tidak di akhirat, Pak. Dalam dunia Ananda ini lah dulu, usia remaja ini. Apa tempat yang paling jauh? Hah? Apa katanya? Indaro. Mana jauh? Ada yang tahu? Tempat yang paling jauh menurut Ananda? Mekah. Enggak. Tempat, mau tahu tempat yang paling jauh? Tempat yang paling jauh itu bukan Sidratil Muntaha. Itu bagi Nabi yang jauh. Tempat yang paling jauh itu adalah tempat di mana hayya 'ala shalah itu dikumandangkan. Mas atau musol itu tempat paling jauh. Kok jauh, Pak? Ya jarang ya orang yang sampai ke situ. Sedikit orang yang sampai ke situ. Apa tanya lagi kepada Ananda? Pertanyaan kedua, kalau tadi tempat yang paling jauh, sekarang perbuatan apa yang paling berat bagi Ananda? Hah? Perbuatan apa yang paling berat bagi Ananda? Sholat. Kenapa paling sulit untuk sukses sholat itu? Termasuk Pak Umar, tidak cuma Ananda. Sulit sukses. Sholat yang sukses itu ikhlas, khusyuk, tumakninah, penuh zikir terus sampai diri ini tak mau berbuat keji dan mung, tak mau berbuat jah, tak mau mengecewakan gu. Sekarang sampailah perintah solat. Ketika perintah solat, Nabi menjemput perintah ini ke Sidratil Muntaha. Awak disuruh melaksanakan di SMP 8 laku agak. Halo, maka laksanakanlah solat itu. As-solatu mi'rajul mu'min, kata Nabi. Solat itu mi'rajnya orang beriman. Artinya kita Sidratul Muntaha juga. Siapa yang solatnya benar, pasti hatinya ini di Sidratil Muntaha, mi'raj ke situ. Makanya kata Nabi, solat itu mi'rajnya orang Coba ucapkan as-solatu. Ayo bersama-sama, as-solatu mi'rajul mu'min. Solat itu mi'rajnya orang beriman. Mari kita selalu mi'raj. Begitu azan dikumandangkan, insyaallah Ananda kelak akan sukses. Demikian yang bisa disampaikan. Kepanjangan Bapak minta maaf mengganggu pelajaran yang lain mungkin Bapak Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat dalam pemahaman Ananda tentang hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.